Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nasibit taqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin wal mu'minat rahimakumullah, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu baik gelar, nama maupun sebutan, tapi tidak mengurangi hormat saya. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita diberikan oleh Allah kenikmatan yang luar biasa berupa kekuatan dan pertolongan Allah sehingga dapat berkumpul kembali di mushola ini dalam rangka yang utama menjalankan kewajiban salat Isya berjamaah, disambung dengan acara bulanan kita yaitu kajian tematik yang pada malam ini judulnya, aduh saya nggak bawa judulnya nih. Ini yang bikin tema juga canggih banget nih. Membangun keluarga soleh, ya, membangun keluarga soleh. Apa itu? Peran orang tua, masya Allah. Terus dalam menanamkan iman, adab, dan kecintaan pada agama kepada keluarga. Bapak ibu yang belum nikah di sini ada nggak? Papa udah stroke, udah selesai. Semua udah nikah nih. Jadi ini temanya nih masih mau dibicarakan. Temanya ini membangun keluarga soleh nih. Soleh tau soleh? Soleh artinya apa? Baik ya. Baik ya. Oke, kita mulai ya. Jadi kalau membangun keluarga soleh, keluarga yang baik dalam rumah tangga kita, itu kita perlu tahu dulu. Bu udah siap bu? Nah, ya, monggo bu dimakan bu. Ya, jangan bunyi ya. Goyang aja mulutnya, tapi jangan bunyi ya. Oke, keluarga itu kalau bapak pernah belajar sosiologi, keluarga itu biasanya sekumpulan orang yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, gitu ya, kira-kira ya. Namanya keluarga batih, keluarga inti. Ya di sosiologi ada tuh, bapak, ibu dan anak. Nah asalnya keluarga ini, asal muasalnya dari pernikahan, ya kan? Dari pernikahan. Maka nanti untuk membangun keluarga soleh, kita perlu dulu mengusut pernikahannya dulu. Kita omongin pernikahannya dulu supaya jelas. Bapak ibu, makanya saya tanya tadi, siapa yang di sini belum menikah? Rata-rata kita udah menikah, tapi kita tanya lagi dalam hati kita sekarang nih, apakah pernikahan kita dulu nih sesuai nggak dengan apa yang Allah mau? Nggak apa-apa kalau nggak sesuai nanti, kalau saya udah terangin nanti nggak sesuai, istighfar aja. Lalu kita coba untuk membetulkan yang salah-salah. Karena keluarga soleh nggak akan mungkin dibangun dari pernikahan yang salah, gitu. Ya, jadi kita usut pernikahannya dulu ya. Nah pernikahan dalam Islam itu ada 4 tujuan. Ya ini nanti akan ngarahnya ke sana ya, keluarga soleh ini. Pernikahan dalam, kamu udah nikah belum? Nah kebetulan nih buat dia nih. Jadi bapak ibu yang udah nikah, kalau udah nggak mau dengerin lagi, monggo silakan tidur ya, nggak apa-apa. Dan pernikahan tuh ada 4 tujuannya. Yang utama, apa kita dulu waktu nikah mikir kan yang 4 ini ya, mudah-mudahan mikir. Yang pertama, pernikahan dalam Islam tujuan utamanya itu satu, memelihara kehormatan. Jadi jangan sampai orang tuh nggak punya harga diri itu loh. Makanya perlu nikah. Nabi itu menanamkan kehormatan ini pada anak muda, bukan pada kita-kita yang udah tua-tua nih.
Nabi berkata nih sama sekumpulan anak muda nih, ya ma'syaras sabab, wahai golongan anak-anak muda, man istata'a minkumul ba'at, kalau kamu udah mampu kawin. Ba'at tuh mampu kawin. Ba'at itu ini, buat laki-laki ba'at tuh bisa membuahi, buat perempuan bisa dibuahi. Jadi bisa punya anak gitu loh istilahnya. Kalau zaman sekarang artinya yang laki-laki itu udah balik Pak, udah mimpi. Kalau yang perempuan udah mens. Nah, man istata'a minkumul ba'at, kalau kamu udah pada ba'at, falyatazawwaj, maka nikahlah. Rasulullah meneruskan nih, fa innahu aghaddu lil basar, karena nikah itu dapat menahan pandangan, wa ahsanul fardi, dan dapat memelihara kemaluan. Wa man lam yastati, kalau kamu nggak sanggup nikah belum ba'at, wa fa alaihi bisawm, ganti dengan puasa. Fa innahu lahu wijaun, karena puasa itu dapat mencegah kamu dari berbuat maksiat. Jelas, nomor pertama pernikahan tujuannya apa? Memelihara kehormatan. Jadi Nabi melindungi umatnya supaya jangan ada yang sembarangan aja main colek-colek, main zina, main apa, nggak boleh. Nikah, tentu ya. Nanti arahnya ke keluarga soleh nih. Pernikahan nomor 2, tujuan utamanya adalah menyempurnakan keislaman. Jadi kita nipu, Bapak Ibu dengerin ya, barangkali belum ada yang tahu nih. Al-Quran itu nyuruh kita jadi Islam yang sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Hai orang beriman, masuk Islam secara kafah. Kafah itu totalitas. Jangan enggak setengah-setengah, enggak. Islam beneran. Nah, kita ini dari mulai lahir rocot sampai balik belum dihitung Islam. Begitu udah balik, baca nggak baca syahadat Islam. Nah, Islam kita mulai itu dihitung sama Allah, di setel argo, tek kayak naik taksi. Berapa persen sampai dia mati Islamnya? Harusnya setiap orang beriman itu Islamnya 100%. 100%. Nah, mungkin kita lain-lain nih. Ada bapak yang udah 60% sempurnanya, ada yang udah 100% gitu, ada yang baru berapa gitu. Tapi dengan nikah nih Nabi bilang begini, iza tazawwajal abdu, kalau seorang hamba menikah, faqad istaqbala nisbuddin, maka dia telah menyelesaikan separuh dari agama. Berarti orang yang nikah itu udah dapat oleh Allah bonus, dia Islamnya udah 50%. Jadi bapak ibu yang udah nikah nih, Islamnya sekarang udah lebih dari 50%. Amin. Jangan sampai di bawah 50. Kamu belum 50, belum. Cepetan kawin. Iya, udah banget kan, udah ganteng lagi. Bu, ada yang mau belum jadi mantu nih? Ustadz nih. Ya, jadi iza tazawwajal abdu, kalau menikah seorang hamba, faqad istaqbala nisbuddin, maka dia telah menyelesaikan separuh dari agamanya. Falyatakillah, maka takutlah kamu kepada Allah wahai pengantin. Takutlah kamu finisil baki, kepada setengah yang tinggal. Kita udah setengah Islam, kita setengah lagi gimana? Bantu suami istri itu menyelesaikan setengah lagi tuh. Sholat berjamaah, ya kan? Bayar zakat sama-sama, pergi haji sama-sama tuh, sampai 100%. Tuh, jadi tujuan nikah yang kedua menyelesaikan, menyempurnakan agama Islamnya. 1, memelihara kehormatan. 2, menyelesaikan Islamnya. Lalu tujuan nikah yang ketiga, ya, yang sering bapak ibu di WA tuh loh, kalau ada orang nikah temennya, semoga samara ya, samara. Apa tuh? Sakinah, mawaddah warahmah. Aslinya sakinah, mawaddah warahmah itu bonus dari Allah. Itu ada di surat Ar-Rum ayat 21 itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah diciptakannya pasangan dari dirimu sendiri, litaskunu ilaiha, agar kamu sakinah bersamanya, agar kamu tentram bersamanya. Jadi nikah itu tujuannya yang ketiga ini. Pertama, tentrem. Apa? Tenang, tentrem. Orang kalau udah punya pacar tapi belum nikah, nggak tenang.
nulis I miss you. Kangen, pakai panjang ini ya, kangen gitu. Ketemuan yuk. Itu setan semuanya. Ya kan? Nanti dengan alasan kita kan yang penting ta'aruf ya. Lalu ditaksi pelukan gitu. Yang cewek nyender padanya gitu. Nah, mencegah itu menjadi maksiat, lintas kunu ilaiha, nikah cuma supaya tenang. Lagi kepengen nih Bu, kepengen ada salurnya, tempatannya. Itu namanya lintas kunu ilaiha. Wa ja'alna bainakum mawaddata warahmah, dan setelah kamu tenang, Allah turunkan cinta dan kasih sayang. Mawaddah itu cinta demen banget lihat istrinya, lihat suaminya demen, suami lihat istri demen gitu. Bu, bapak di rumah masih ganteng nggak? Tapi masih cinta nggak? Hah? Masih cinta nggak? Masih bisa? Saya nggak tanya masih cinta nggak gitu? Nah, masih. Itu kalau yang ditanya ibu. Kalau ditanya bapak, Pak, ibu masih cantik nggak? Paling bilangnya, gitu. Wow, senang Bu bapak ya. Tapi begitu, jadi tujuan pernikahan yang ketiga, dapat sakinah, dapat cinta, dapat kasih sayang. Yang namanya warahmah, kasih sayang itu. Bapak tuh loman sama ibu tuh loman. Apa ya? Ngasihan gitu. Jadi belum diminta udah ngasih, mau ngasih itu. Terutama ibu-ibu tuh, ya kan? Udah ngasih sekali, masih nanya sama suaminya, mau lagi Pak? Loh, hebat nggak? Tuh ibu-ibu, ya, iya Bu ya? Oh, pengalaman ibu-ibu. Ya, itu nikah yang ketiga. Jadi pernikahan pertama tujuannya apa tadi? Memelihara kehormatan. Nomor 2 apa? Nggak dengar saya. Menyempurnakan Islam. Yang ketiga, sakinah mawaddah warahmah. Yang terakhir, tujuan pernikahan memperbanyak umat Islam. Nabi bilang gini nih. Ini Nabi nih pesen nih. Tazawwaju al-wadud al-walud. Menikahlah dengan perempuan yang penyayang dan subur. Walud itu subur. Walud itu Bu, nggak usah ibu-ibu diajak sama bapak tidur, cukup dicoleknya udah bunting Bu. Saking waludnya, saking suburnya. Colek doang langsung hamil besoknya. Tes kebidan itu, saking waludnya. Nah, Rasulullah bilang, nikahlah dengan wanita-wanita yang penyayang dan subur. Karena kata Rasulullah, inni mukassiran bikumul anbiya yaumil qiyamah. Aku akan membanggakan kamu, jumlah kamu yang banyak ini di depan nabi-nabi semua pada hari kiamat. Tuh, 4 tujuan nikah. Nah, boleh jadi kalau waktu itu bapak ibu nikah udah bertujuan seperti ini, sekarang generasi yang lahir dari rahim ibu itu semua generasi soleh. Boleh jadi begitu ya. Kalau ternyata ada anak bandel, ada yang missing nih. Ada yang missing di antara 1 sampai 4 nih, ada yang kita belum laksanakan dengan sempurna. Gitu ya. Nah, kita bahas sekarang gitu. Yang nomor 2 ini adalah sesuai temanya membentuk keluarga yang soleh. Keluarga yang soleh itu doanya udah ada di Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina, ya kan? Hablana tuh ya Allah berikanlah kami ini min azwajina, pasangan, wa dzurriyyatina, dan anak-anak keturunan, qurrata ayun, yang sedap dipandang mata, yang sedap dilihat aja enak, diajak ngobrol enak, pokoknya lingkungannya enak tuh. Itu namanya keluarga soleh tuh. Jadi kita udah dikasih doanya duluan Pak, supaya kita punya keluarga soleh, doanya itu. Terus terakhir, waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan aku nih, yang ngomong laki-laki biasanya, menjadi pemimpin bagi keluarga gue yang semuanya bertakwa. Itu keluarga enak tuh Bu. Keluarga enak ya. Kalau kata Nabi, baiti jannati, rumahku surga aku. Masuk rumah kayak masuk surga itu ya. Di surga nggak ada orang teriak-teriak ya. Enak, tenang gitu ya. Nah itu ya, pertama dengan doanya. Yang kedua, dulu waktu mau nikah tuh
kalau kita pengen punya keluarga soleh, seleksi pasangan. Jadi Nabi itu nyuruh kita nyeleksi. Sekarang kalau bapak ibu udah terlanjur nih, nggak usah nyesel punya pasangan sekarang ini. Misalnya ya, misalnya kurang soleh, nggak apa-apa. Memang itu jatah bapak ibu. Ya, misalnya bapak punya istri kok nggak mau ngaji atau apa, ya udah nggak apa-apa, doain aja. Ibu juga kalau punya bapak kok boro-boro sholat gitu ya, nonton TV terus, nggak apa-apa, doain aja supaya dapat hidayah. Tapi dari awalnya Nabi bilang tunkahul mar'atu li arba'in, dinikahi perempuan karena 4 sebab. Itu tuh hebatnya Nabi tuh. Jadi kamu laki-laki kalau mau nikah itu cari perempuan boleh karena 4 sebab. Pertama, li jamaliha, karena cantiknya. Boleh. Ini utama kan, Pak. Bapak kan kalau lihat perempuan mukanya dulu nih, wah mantap ini, cantik ya kan, mancung, bangir ya kan. Yang kedua, lima liha, karena hartanya, orang kaya. Silahkan. Ya mungkin bapak mikir, ini nanti kalau saya kawin sama dia, nggak usah kerja. Ntar kalau bapaknya mati, bapak warisan, saya dapat tinggal nampung, boleh. Nggak apa-apa karena hartanya, silakan aja. Yang ketiga, lihasabiha, karena turunannya, anak bupati, anak menteri, anak apa, boleh. Mungkin bapak bangga, nih anak artis nih, silahkan. Terakhir, lidiniha, karena agamanya. Lalu Rasulullah berpesan begini, ya, fasfar bizatiddin, maka pilihlah perempuan yang agamanya kuat. Taribat yadak, maka kamu akan berbahagia. Mulai tebuk, diseleksi. Rasulullah nyuruh laki-laki yang mau menikah dan pengen bentuk keluarga soleh itu, kalau bisa cari istri yang agamanya kuat. Ya, agamanya kuat. Sebaliknya begitu juga. Rasulullah menyuruh orang tua yang punya anak perempuan untuk menerima lamaran dari laki-laki yang kelihatannya agamanya bagus. Kalau ada orang datang, kamu ridho sama akhlaknya dan agamanya, nih sopan banget nih laki-laki. Misi Om, saya kemari, tujuan saya itu kenalan dengan Om karena saya suka sama anak Om. Saya harapkan nanti saya akan gemeter ya, akan mau ngelamar Om gitu. Sopan gitu. Demi Allah Om, saya akan berusaha mencintai Om. Kalau ada orang kayak begitu, terima, nikahin. Jangan dibilang lo ngasih makan anak gua apa, kerjaan lo apa. Jangan gitu. Udah niatnya udah bagus, demi Allah pakai Allah, terima. Itu kata Nabi. Jadi dua-dua ini, laki dan perempuan ini seleksinya agama. Kalau bicaranya keluarga soleh loh, ya. Ini kan kita mau bicara membentuk keluarga soleh nih. Dari awalnya, dari bahan materialnya, mentahnya ini kita udah mesti ngurusin, ya. Nah, habis seleksi, lalu Nabi melarang, janganlah kalian menikahi wanita karena cantiknya. Karena cantik itu habis oleh sebab umur. Juga janganlah karena hartanya, karena harta itu bisa membuat kita maksiat pada Allah. Juga jangan karena turunannya. Kalau turunan dibanggakan udah meninggal semua, nggak ada artinya. Kita Pak, biar kita itu menteri, siapapun, jabatan apapun, meninggal mati, nggak ada yang mengurus Pak. Jadi bangke kita, dikubur udah, ditangisin paling 3 hari. Tapi menikahilah wanita karena agamanya, itu yang penting ya. Jadi udah seleksi antara laki-laki dan perempuan. Lalu setelah nikah, maka masing-masing mengetahui posisinya masing-masing. Di sini yang sering orang missing. Suami ngerti posisinya, istri ngerti posisi suami. Istri ngerti posisi dirinya di keluarga, suami ngerti posisi istri. Yang tukar-tukar nih. Lihat Al-Quran. Posisi suami. Bu, dengerin Bu ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin, bos Bu di rumah. Bos bagi perempuan 'alan nisa. Karena 2 sebab. Sebab pertama, bima faddallallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena laki-laki rata-rata nih Bu ya, maaf ya, rata-rata lebih kuat, lebih punya kelebihan dibanding ibu. Contoh,
Ini contoh aja ya. Rumah di mana nih komplek apa namanya? Villa Dagotol. Gentengnya udah lama, bocor. Lagi nonton TV berduaan sama anak-anak segala, bapak ibu itu. Itu kira-kira waktu lihat bocor itu terus yang mau bergerak ke atas tuh ibu tuh bapak? Bapak. Hah? Bapak, karena lebih kuat. Kalau kita nggak boleh pak, naik genteng. Iya, pleset loh. Iya kan? Ada ibu-ibu ada yang ke genteng ada. Rata-rata bapak. Kalaupun bapak nggak mau kan ibu yang maksa. Bawa raket jam itu loh bu. Pak, ke atas pak, udah pak. Ke atas pak. Paksa aja nggak apa-apa. Gitu ya. Bima fadallahu ba'dahum ala ba'd. Karena laki-laki itu pemimpin karena dia lebih. Yang kedua, nah ini yang penting nih. Bima anfaku min amwalihim. Karena laki-laki itu rela dari nafkah dia, dari harta dia, amwalihim, ngeluarin buat anak istri. Ya kan bu? Bapak kan itu kan waktu baru nikah, ibu mau minta daster, datang daster satu truk, ya kan? Ya pak ya, ngimpi ya. Nggak pelit bapak. Nah karena dua hal ini aja, sederhana Islam itu, maka suami itu posisinya tinggi. Bahkan nih ada hadis yang ibu-ibu mungkin agak sebel ya, tapi karena ini hadis yang sebel bu. Dengerin nih, Nabi yang ngomong, lau amartu ahadan ayas juda li ahadin, kalau saya Muhammad boleh memperbolehkan menyuruh orang sujud kepada orang, ya, la amartul mar'ata antas juda di zaujiha, aku akan menyuruh para istri untuk sujud di kaki suaminya sebagai penghormatan yang tinggi atas kedudukan laki-laki. Tubuh ya, diposisikan ibu, diposisikan. Jadi jangan membantah, patuh taat aja, anggap dia raja lah, ya. Kalau pulang kantor ya, assalamualaikum, ya. Waalaikumsalam. Bu ngopi, tenang pak, langsung dapur, kocek, kasih. Ini bapak minta kopi, bikin diri loh. Terutama tanggal tua bu ya, tanggal 15, gula habis tahu. Nah, ya, kacau kan. Nah itu bapak kedudukannya tinggi, ya. Bapak yang kayak gimana yang tinggi? Yang tadi, yang tanggung jawab, memproteksi keluarganya. Suatu hari Rasulullah ditanya oleh Fatimah, oleh Fatimah, anaknya, ya. Siapa wanita yang akan berhak masuk surga pertama kali di antara kita ini? Kata Fatimah berharap yang masuk surga pertama kali adalah dia putri Rasulullah kok. Kata Rasulullah, tuh Maisarah, istrinya Bilal. Istrinya siapa? Bilal. Jadi Bilal bin Rabah itu punya istri namanya Maisarah. Orang hitam bu, orang Afrika, orang Ethiopia. Tuh Maisarah. Lah Fatimah heran, kok bisa Maisarah istrinya Bilal yang notabene mantan budak masuk surga duluan ketimbang dia. Dia tuh kan anaknya Rasul, anaknya Nabi. Maka Fatimah main ke rumah Maisarah. Tok, assalamualaikum. Siapa ya? Saya Fatimah. Oh, Anda putri Nabi. Mau masuk boleh nggak? Boleh sih, tapi saya belum bilang sama suami saya. Kata Maisarah, besok aja kamu datang. Nanti malam saya bilang sama Bilal bahwa kamu akan datang. Oh, pasti boleh. Datang. Dah, mundur. Besoknya datang. Diperkenalkan masuk. Tapi Maisarah melihat kok Fatimah bawa anak. Hasan anaknya Ali. Loh kamu bawa siapa tuh? Hasan masih kecil, masih bayi. Kata Maisarah, Masya Allah, saya dilarang untuk masukin laki-laki ke rumah ini. Padahal itu anak-anak. Gimana kalau besok lagi datang sama Hasan ke sini, saya mau bilang dulu sama Bilal. Dia bilang mau Bilal diizinkan. Besoknya Fatimah bawa Hasan untuk masuk ke rumahnya Maisarah. Dilihat lagi, loh kok ada dua laki-lakinya? Bawa Husin. Ini belum izin saya. Akhirnya izin, besoknya baru masuk.
ketiga. Fatimah melihat nih di dalam rumahnya tuh ada di balik pintu ada baskom, ada anduk, sama ada cambuk tuh loh buat nyambung. Ini buat apa? Terus lihat di dapur tuh makanan udah komplit. Oh, kalau Bilal datang, suamiku datang, saya suruh duduk, saya lap tuh kakinya pakai lap ini. Terus saya suruh makan. Habis saya suruh makan, terus cambuk saya ambil. Saya bilang, pukullah aku dengan cambuk ini kalau masakanku nggak enak. Masya Allah. Itu ahli surga. Tapi ibu nggak usah begitu, bu, gue cambuk. Silakan pukul saya, beneran dipukul. Nggak, intinya kepatuhan intinya. Bahkan tidak mau memasukkan laki-laki tanpa izin. Gitu. Jadi kedudukan suami itu sangat tinggi. Ibu-ibu kan suka jalan sama grup arisan, ya ke mall kemana ya. Bilang dulu, nggak boleh pergi main los aja. Ditanya suami, di mana lu? Di mall teman-teman. Lu belum bilang katanya. Ngapain bilang-bilang? Mending lu yang kasih duitnya. Nah gitu. Capek nggak? Ya, jadi tolong kedudukan suami dijaga betul. Ya, kalau pengen jadi keluarga soleh. Ini kita ngomong keluarga soleh nih. Ya, kedudukannya dilihat. Sekarang posisi istri. Nah ini penting Pak. Bapak kesian sama istri. Istri bapak tuh ninggalin keluarganya untuk bapak. Dia mau dikawin sama bapak. Bapak ibunya di rumah ditinggal sama dia. Ikut orang kayak bapak. Mending kaya loh bapak. Iya kan? Gaji kecil aja. Gitu. Iya. Jadi jangan disia-siakan istri ini. Karena posisi istri. Dengerin posisi istri. Wah sangat hebat nih ya. Barang siapa yang dikaruniai Allah wanita soleha. Macam ibu-ibu di situ. Amin. Ibu soleha semua saya lihat datangnya ke masjid. Oh ibu-ibu nggak soleha datangnya ke sono tuh perempatan Pasmod, ya kan? Ngopi. Ya kan? Faqat a'annahu Allahu ala syatrid dinihi. Barang siapa yang Allah kasih istri yang soleha, maka sungguh dia telah beruntung karena istrinya itu mampu membantu menjalankan agamanya secara sempurna. Posisinya adalah membantu suami menjalankan agama. Jadi ibu ingetin suami, Pak sholat. Pegang remote aja. Tetep bu. Pokoknya bikin suami itu ahli ibadah. Sehingga ibu merasa layak atau pantas mencium tangannya itu. Ya. Bapak jangan tersinggung kalau ibu nyuruh bapak ibadah cerewet gitu. Karena kepengen sama-sama masuk surga. Ibu tuh seneng Pak waktu Rasulullah kan pernah kasih tahu bahwa kepada orang laki-laki, nanti kamu di surga itu ketemu lagi sama istrimu yang soleh. Laki-laki kalau diberitain gitu gimana? Bapak-bapak nanti ketemu lagi sama istri bapak sekarang ini. Paling 4L, lo lagi. Ini Pak, tapi ibu seneng kan Pak? Bu, kalau nanti ketemu bapak lagi, ketemu seneng gitu ya. Gitu. Pertama itu. Kedua, ibu-ibu ini istri itu posisinya sumber kebahagiaan suami. Jadi suami itu mesti tahu bahwa dia bisa terhibur dengan segala persoalan kantor apa itu gara-gara istri. Tapi syaratnya untuk bisa jadi penghibur suami itu in amaroha atau athu. Ibu kalau disuruh suami patuh. Disuruh suami patuh. Rasulullah pernah kasih satu tamsil, satu kinayah. Kepatuhan seorang istri itu dilihat. Maaf ya Bu, Pak ya, ini kita udah dewasa semua. Bahkan ketika suami ingin dan ibu lagi ada di atas unta, layani. Kalau sekarang taksi, lagi di taksi, dicolek suami itu, layani. Saking patuhnya, ya. Ini jangan dipraktekin Bu ya. Nanti kata ustadznya, yang nyuruh ustadznya jangan, ya. Lalu yang kedua, wa in nazara ilaiha sarrafhu. Kalau suami mandang, suami itu nggak bosen. Jadi ibu-ibu ya tahu diri.
bapak udah mau pulang nih 4:30, bentar lagi pulang nih. Jangan pakai krim, pakai apa tuh? Apa masker kayak aspal tuh loh. Begitu buka pintu kaget bapak, Masya Allah, kayak kocan loh gitu. Jangan gitu, ya. Cantik yang cantik, kalau bapak datang yang cantik. Jangan ibu-ibu mau ada acara Agustusan malah medok dandanannya, ketemu bapak pakai daster bau minyak jelantah kok. Nah itu, ini gawat nih rumah tangga begini nih Pak, nggak bakal soleh rumah tangganya. Ya jadi diatur. Jadi bapak juga mesti tahu bahwa ibu tuh udah berusaha supaya dicintai dan diridhoi oleh bapak, ya, gitu ya. Jadi masing-masing mengetahui posisinya. Nah, kalau udah tahu posisinya, aman rumah tangga itu, maka mulailah merencanakan untuk mempunyai keturunan, punya anak-anak, gitu ya. Nah, rahasia Islam ini, kalau pengen punya anak yang sepanjang hidup anak itu sampai matinya nanti, anak itu gak pernah berbuat maksiat, ada caranya. Ada caranya, ya. Ini kata Rasulullah, "Lau anna ahadakum idza arada ay ya'tiya ahlahu," kalau di antara kamu udah kepengen melakukan hubungan jima, hubungan intim dengan pasangannya, ya. Ini buat laki-laki nih. Jadi kalau bapak-bapak udah kepengen, ya, masuk bobo bersama istrinya gitu, faqala, maka doalah, bismillahi Allahumma janibna syaiton wa janibis syaitona marzaqtana, yang artinya dengan nama Allah jauhkan kami dari gangguan setan dan jauhkanlah setan dari anak yang akan lahir nanti. Bapak ibu waktu pertama-tama itu baca apa langsung? Hajar. Ini kalau baca ini bukan pelajaran seksologi Pak. Kalau baca ini kata Rasulullah, fa innahu yuqaddar bainahuma walad fi dzalik, kalau Allah takdirin dari hubungan itu punya anak dari yang tadi itu, yang baca itu bismillah tadi, lam yadurruhu syaitanu abada, setan enggak boleh deket sama anak itu selama-lamanya. Kok ada anak bandel sekarang bapak ibunya enggak baca? Nggak baca malah nyanyi, yang digoyang kacau lah, gitu ya. Jadi ini ada cara membentuk keluarga solehah itu, ada dari awal direncanakan pasangannya kayak apa, nanti anak kita kayak apa. Bapak ibunya diberi hak oleh agama ini untuk memprotek anak dari awal supaya anak itu nggak pernah lagi didekati setan menggoda dia berbuat maksiat, dengan cara pada waktu kita mengharapkan anak dari hubungan intim, baca itu. Kalau saya tanya, saya nyebarin survei ke sini, siapa yang udah hafal doa itu di ruangan ini? Yang belum hafal berarti nggak baca. Tapi ibu-ibu tenang, yang wajib baca bapak. Iya, bapak yang wajib baca. Ibu-ibu nggak apa-apa, diam aja. Gitu, ya. Nah ini semua yang saya terangkan ini cara-cara awal membentuk keluarga soleha. Memang sepintas kayak bercanda kita ngomongnya, ya kan? Tapi kalau direnungin, oh bener juga tuh Nabi. Kalau milih perempuan yang begini, milih laki-laki yang begini, ya kan? Kemudian nanti sudah nikah, posisinya masing-masing diketahui. Gitu ya. Udah aman deh, pokoknya kalau udah begini. Kemudian baru rumah tangga yang terbentuk memang masih sebelum soleh, masih belum keluarga soleha, keluarga pra soleha. Mari kita mulai membicarakan bab terakhir ini, cuma ada 5-6 item. Bagaimana mengelola rumah tangga supaya jadi rumah tangga yang soleha. Pertama, bapak ibu tolong timbulin sayang keluarga, sayang aja sama keluarga. Nabi berkata, khairukum li ahlihi wanisaihi. Jadi orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang sayang kepada keluarganya, sayang pada istrinya. Sayang gitu loh. Sayang tuh nimbulin tanggung jawab. Nggak boleh lihat istri, nggak boleh lihat suami sedikit batuk apa gitu. Kenapa Pak? Kenapa? Langsung dikocekin fix apa buat minum di apa kerokin itu.
perhatian, sayang. Tolong timburin. Jangan makin tua malah makin cuek. Bapak batuk, tuh rokok mulu, boros, nah gitu. Mati bu bapak bu. Iya. Coba disurvei Pak RW, mana Pak RW? Di komplek ini yang lebih banyak mati laki apa perempuan? Di rumah tangga nih di komplek ini, yang duluan yang mati yang mana yang lebih banyak? Duluan yang mati yang perempuan apa yang laki-laki? Itu karena laki-laki itu nggak tahan dengar bentakan ibu. Dari mana? Dari mana? Pulang malam mending bawa duit. Nah, mati. Lama-lama ngik mati. Ya. Jadi perhatian, sayang, jangan dibentak. Bu, Pak, Ibu jangan dibentak. Bu, Bapak jangan dibentak. Jangan. Apalagi depan anak-anak, jangan. Jangan turunkan wibawanya. Sayang sama keluarga, perhatian, ya. Ini penting nih. Kalau Bapak mau melihat contoh orang yang sayang sama keluarga saya, kapan main ke rumah, jangan semua main satu-satu. Kalau semua rombongan istri saya tanya ini turis dari mana nih, ya. Saya sayang sama istri saya, tuh ya. Jadi sayang istri dan sayang suami. Yang kedua, undang ridho Allah untuk istri, undang ridho Allah untuk anak. Coba lihat nih perkataan Rasulullah, fanzuri aina anti minhu. Hei para istri, perhatikan posisi Anda di depan suami. Kata Rasulullah, lihat, fa innama huwa jannatuki wa naruki. Karena suami itu surgamu atau nerakamu. Salah gaul lo sama suami, neraka. Tapi pergaulan benar dengan suami, taat, hormat, sayang, itu surga. Itu untuk suami kepada istri, istri pada suami. Ya, Bapak juga jangan dikecilin istrinya. Lu tuh dulu miskin, gara-gara kawin sama gue, lu seneng sekarang, jangan gitu. Sakit Pak digituin, serius. Apa ya? Iya, ini contoh doang, bukan saya nggak begitu nih. Pak Andi sudah salah paham. Ya, rumah tangga tuh begitu. Ya, diatur bagaimana? Jangan dibentak pokoknya. Ya, kalau minta Indomie, minta apa, jangan dibentak. Ya. Manggil istri juga manggil dengan yang baik lah gitu. Neng, teh, kopi, jangan gitu. Udah pokoknya bikin rumah tangga itu saling sayang, ngundang ridho. Nah, undang ridho juga, ridho Allah diundang untuk anak kita. Kata Nabi, ridho Allah fi ridhol walidain, sakhtullah fi sakhtul walidain. Allah ridho kepada seseorang kalau orang tuanya tuh orang ridho sama dia. Jadi gini Bu, kalau bapak ibu senang sama anak, maka anak itu ada dalam keridhaan Allah. Dalam wilayah, jadi anak itu kemana-mana Allah ridho, gara-gara orang tuanya ridho. Ridho itu senang artinya. Tapi kalau orang tua benci sama anak, maka anak itu dalam wilayah kebencian Allah. Jadi undanglah ridha Allah untuk anak. Kita senang aja sama anak. Ya anak nakal jangan dibilang nakal, belum dapat hidayah. Gitu aja. Untuk anak juga procotnya lahirnya dari rahim ibu, anak bapak. Udah tahu anak bapak ibu, bapaknya masih tanya, ih anak siapa sih lu? Anak setannya. Nah gitu. Kalau bilang anak setan berarti dianya setan. Gitu. Ya. Jadi pertahankan kasih sayang itu begitu. Undang ridho Allah. Udah ngomongin baik-baik aja semuanya. Itu keluarga soleh itu begitu. Ya. Nah, terus yang kedua lazimkan ibadah. Nah, beberapa hadis memang ada yang menekankan kepada para bapak nih supaya nyuruh anak dan istri sholat. Jangan sampai fail di sini Pak. Jangan sampai ada anggota keluarga kita yang tidak sholat. Jangan Pak. Rahmat Allah nggak akan masuk dalam rumah orang yang ada anggota keluarganya yang nggak sholat, didiemin. Jadi harus goalnya jelas. Kata Al-Quran surat Toha 132, wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Suruhlah keluargamu, anak istrimu sholat dan bersabarlah engkau. Bapak, ibu ada yang punya anak yang udah remaja, yang kalau subuh itu dibangunin susah.
Ada? Ya kan? Subuh. Ayo subuh, nggak apa-apa, lakukan terus. Sampai anak itu benar-benar mandiri, bisa wudhu sendiri. Lakukan terus, bangunin. Tapi jangan marah, jangan ditendang. Dari dulu, gue nggak tahan punya anak kayak lo, jangan gitu. Jangan ditendang. Tetap sabar nak, ayo nak ibadah nak, sholat nak, bersyukur nak. Kamu udah dapat kerjaan, bersyukur nak. Terus, jangan bosan-bosan. Wastobir ilaiha. Itu ya, suruh ibadah. Bahkan kalau untuk anak biasanya mungkin Bapak Ibu pernah dengar hadis, suruhlah anakmu mengerjakan sholat ketika dia umur 6 tahun dan pukullah ketika umur 10 tahun nggak mau sholat itu. Lakukan. Pukulnya di tempat yang nggak sakit, di paha, dan pukulnya pelan aja. Jangan bapak bawa besi buat hansip tuh. Ayo sholat. Nggak sholat dia hajar, dia mati dong anak. Ya, jadi ini hadisnya ini aja dipahami dengan baik lah. Ya, suruh anak sholat. Kalau bapak khusus istri, kalau pengen biasain istri sholat tuh, ajaknya waktu tahajud. Kata Rasulullah, semoga rahmat Allah turun kepada seorang suami yang bangun tahajud, bangun wudu, kemudian dia mau tahajud, lalu sebelum tahajud dia ke istrinya, dia bangunin, mah, yuk tahajud yuk. Istrinya bilang, gitu ya, maka dia ngambil air sejumput itu, ayo mah, ke mukanya. Yang saya ember bu, pak, ya. Amin. Dan dibalik, semoga rahmat Allah turun kepada seorang istri yang dia bangun, ambil wudu di tengah malam, kemudian sebelum dia sholat, dia ngajak, pah, ayo pah. Istri, laki dibangunin, apaan? Kan udah tadi sholat, udah apaan? Pikir istrinya ngajak lagi gitu. Tuh ya, gitu caranya. Lazimnya ibadah. Sholatnya udah bener, pasti ibadah lain nyusul. Disuruh bayar zakat bareng oke, suruh umroh bareng oke, suruh apa oke. Yang penting sholatnya dulu. Lazimkan ibadah. Tuh keluarga soleh tuh, ya, om ya. Lu kawin lu. Ya. Terus, kemudian bikin suasana surga di rumah dengan 3 hal. Yang namanya Rasulullah bilang baik di jannati deh. Rasulullah pernah bersabda begini, tuba, berbahagialah liman asbaha ghazian, orang yang waktu subuh hari dapat pahala perang, wabata hajan, dan sore hari dapat pahala haji mabrur. Sahabat tanya, siapa tuh Rasulullah? Orang yang kalau subuh hari dapat pahala perang, pahala jihad, kalau sore hari dapat pahala haji. Siapa itu? Kata Rasulullah, rajulun dzuyalil qaniun wa masturun wa yakhruju minhum dhahika wa yadkhulu ilaihim dhahika. Satu, seorang laki-laki yang qaniun, laki-laki dan perempuan. Jadi suami dan istri qaniun, nerimo. Cukup merasa, kalau bahasa Jawanya apa tuh? Marem. Udah cukup, udah puas sama yang Allah berikan. Enggak bilang, apek nih rezeki segini-gini mulu, gimana mau beli mobil pak? Jangan. Setiap yang kita terima dari Allah, qaniun, bahasanya qanaah, menerima. Itu bakal begini surganya, rumahnya. Jadi semua disyukurin, happy gitu. Ya. Bawa tetangga liburannya ke Eropa, ke Singapura, kita cuma bisa ke sono, ke mana? Ke tol sini, makan apa itu? Nggak apa-apa. Iya, itu udah jauh. Udah mahal pokoknya Purworejo tuh. Ini orang Aceh ngapain di Jogja loh? Jauh amat liburannya. Ya. Jadi yang pertama qaniun, wa masturun, dan pasangan yang suka merahasiakan rumah tangga pada orang lain. Bu, Pak, kalau bisa susahnya Bapak Ibu, jangan mertua tahu. Jangan tetangga tahu. Bapak punya sahabat yang paling baik di luar sana. Jangan sampai dia tahu kalau antara bapak sama ibu di rumah lagi berantem, lagi ada masalah. Itu namanya masturun, saling nutupin. Ibu main
ke rumah orang tua ibu. Kebetulan habis berantem sama suami. Nanya tuh orang tua ibu, "Nak, gimana suamimu?" Jangan diceritain, Bu. Payah. Udah payah, Bu. Katanya, mau nangis-nangis, jangan. Alhamdulillah baik-baik aja, Mama. Lancar-lancar aja kita semuanya. Gitu. Mas turun. Jadi yang pertama tadi apa? Qanaah, qaniun, merasa cukup, udah puas dengan pemberian Allah. Yang kedua Mas turun. Yang ketiga, ini penting. Yahruju minhum dhahika. Keluar dari rumah senyum. Wa yadkhulu ilaihim dhahika. Masuk rumah senyum. Ini antik nih, Pak. Senyum itu dua manfaatnya. Satu, dengan senyum kita sedekah, berpahala. Yang kedua, mencairkan suasana. Coba misalnya saya mulai ceramah ini tadi dengan marah-marah atau melotot gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Males kan? Males. Makanya saya senyum. Assalamualaikum. Bu, udah siap, Bu? Begitu pula Bapak kalau ketemu di jalan tuh apa itu? Senyum. Tabassumuka fi wajhi aisha laka sedekah. Senyummu kepada saudaramu bagimu sedekah. Jadi keluarga bahagia itu yahruju minhum dhahika, keluar dari rumah senyum, wa yadkhulu ilaihim dhahika, masuk dalam rumah senyum, aman. Sederhana kan? Rasulullah mengkonsep rumahku surgaku hanya dengan surga. Kalau bisa keluarga itu qaniun, masturun tuh saling menjaga rahasia, saling nutupin. Jangan sampai orang tahu keadaan kita. Jangan sampai. Itu ya. Nah, kemudian selanjutnya proteksi dan monitoring. Proteksi itu Al-Qur'an berkata, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu proteksi. Hai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan monitoring. Lihat diri, lihat keluarga. Ayo, jangan sampai ada yang miring-miring kelakuannya. Dipantau terus. Bila perlu, sholat berjamaah Bapak di mushola ini diseling hari, kayak puasa Daud tuh. Hari Senin sholat maghrib sama isya berjamaah di masjid, Selasanya jangan, Selasanya di rumah, kumpul sama anak istri, habis assalamualaikum, doa, zikir, ya, terus Bapak balik ceramah. Tahun ini mungkin kita udah punya cukup tabungan untuk bisa jalan-jalan umroh. Alhamdulillah semuanya peluk-pelukan. Gitu. Maunya kan gitu kan? Iya. Ini anak datangnya nggak kenal sama orang tuanya, langsung naik ke kamar atas. Enak. Dari mana makan dulu sini katanya. Pak, kan berisik. Wow. Warga surga kayak neraka. Ya. Jadi jaga diri dan keluarga. Jangan sampai bapak-bapak nih jadi orang dayus. Dayus itu satu jabatan buat seorang suami atau seorang kepala keluarga yang tidak cemburu dengan keluarganya berbuat maksiat. Istri ngobrol di luar rumah sama Pak RT, sampai nyolek itu. Bapak bisa aja, Pak RT beginiin. Pak RT-nya juga, ibu rambutnya ada apa nih? Kita lakinya tenang aja itu. Pak RT, apa kabar? Terusin Pak, boleh terusin Pak. Nggak boleh dayus, harus cemburu, ya gitu ya. Jadi namanya proteksi dan memonitoring, mengkontrol anak istri sampai di mana ini, itu, sholatnya segala macamnya begitu. Terakhir sekali, maafkan dan nasihati. Nanti cek surat At-Taghabun surat 64 ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wal auladikum aduwwan lakum. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya istri atau suami dan anak-anakmu bisa jadi musuh bagimu. Aduwwan lakum. Ini bukan Allah memprovokasi. Maksud dari ayat ini sesungguhnya istri-istrimu dan anak-anakmu bisa jadi musuh, maksudnya kadang-kadang istri itu jengkelin, kadang-kadang istri itu nyenengin. Pak, istri di rumah lebih banyak nyenengin apa yang jengkelin? Jengkelin, nyenengin. Bu, bapak di rumah banyak
jengkelin banyak nyenengin, ngaku itu, ya. Nah, ayat ini bilang bisa jadi musuh, hati-hati nih, bisa banyak jengkelin. Wa in ta'fu ya fa'zaruhum, hati-hati kamu dengan pasangan dan anak-anak yang jengkelin begini. Nah, wa in ta'fu, kalau kamu memaafkan, wa tasaffahu, memaafkan, wastaghfiru, dan memaafkan, innallaha ghafurur rahim, Allah memaafkan kamu. Jadi banyak permaafan. Maklum manusia itu gak ada yang sempurna. Anak berbuat salah dikit, panggil aja, udahlah, bilangin, udah jangan begitulah nak, buat apa, gak ada gunanya. Kasih solusi, maafin, kasih nasihat. Insya Allah semuanya akan jadi surga bagi kita semua, amin. Gitu ya. Ini maafkan, maafkan, dan maafkan. Nah itulah kira-kira membentuk keluarga soleh dan mendidik keluarga menjadi keluarga yang agamis, keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu jemaah yang ingin bertanya tentang tema malam ini, dipersilakan untuk pertanyaannya. Kalau bisa ada yang tanya ya. Jadi taklimnya hidup gitu loh. Jangan saya sendiri yang bicara. Silahkan ada yang. Bahkan bukan cuma bertanya, menambahkan boleh. Karena saya manusia biasa yang banyak salah. Barangkali ada yang mau koreksi saya, silakan. Gak ada apa. Ya. Monggo, ibu bapak. Kecuali kalau bapak ibu udah punya keluarga bahagia semua di rumah nih, udah beres, gak ada yang perlu ditanyakan lagi itu. Kali-kali. Tadi hanya gambaran dasar aja kok. Bukan cara membentuk keluarga soleh sesuai tema gitu. Silakan Pak. Oh Bapak Panti lagi ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, keluarga saya itu kan hidupnya tenang. Hidupnya tenang. Ya, ya mungkin tidak sesoleh yang seperti Pak Guru bilang, tetapi ada orang yang kalau pagi itu teriak-teriak, Tetangga. lah. Ya. Nah itu kebetulan itu di depan rumah saya. Teriaknya begini, saya berangkat sekolah ya, gitu. Padahal kan dia harus ngomong begitu. Tapi di dalam rumah kan dia bisa, "Mah, saya berangkat dulu," gitu kan. Nggak harus, "Mah, saya berangkat dulu ya," di luar pagar lagi. Nah itu gimana caranya mengatakan bahwa itu tidak baik? Karena menurut saya, yang kuping saya lah, seperti Pak Guru sampaikan tadi, itu kurang pantas gitu menurut kuping saya. Tapi nggak tahu kalau kuping dia, menurut dia pantas-pantas aja gitu. Nah itu gimana caranya? Ya. Saya untuk menyampaikan nama beliau, apa saya panggil, tapi tiap hari kerjaannya begitu, apa saya harus diam saja sampai dia bosan? Ya. Nah itu bagaimana? Itu aja pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi di depan rumah Pak Haji Panti ini sebetulnya adalah kejadian pengulangan pelanggaran adab aja. Adab yang sesuai adat istiadat rumah itu. Mohon maaf barangkali ada orang Batak atau apa yang perlu suara keras buat berdialog kan itu. Bah, mau kemana kau cok? Itu kalau bagi orang Jawa kan marah-marah aja ngomong itu.
Tapi mungkin bari orang-orang lingkungannya memang begitu. Nah, Bapak ada dua tujuan mau bilangin mereka itu. Tujuan Bapak itu mau mengatakan itu salah dan jangan begitu, atau tujuan apa? Karena Bapak nggak punya legal standing kepada keluarga mereka itu kan, nggak punya posisi bisa bilangin itu loh. Nanti cukup dibilang begini sama mereka, terus siapa? Gue campur keluarga gue loh. Selesai udah Pak. Jadi itu adat istiadat. Dan yang bisa bilangin kalau memang itu terganggu, Bapak lapor RT, biar RT yang bilangin. Jangan Bapak yang bilang. Gitu ya. Siapa tahu itu adat mereka. Suara kenapa? Oh Pak RT, Pak RT itu Pak. Belum lapor sih. Lapor dulu. Gitu Bapak tuh ya. Jadi kalau ini yang tadi dilakukan untuk kemungkaran, memang mesti dicegah. Itu ada dalam Islam ada caranya. Man ra'a minkum munkaron wa yughayyiru bi yadihi. Wa illam yastati fa bilisani. Wa illam yastati fa biqalbihi. Jadi kalau kamu lihat kemungkaran, maka cegahlah dengan kekuasaanmu. Kalau Bapak berani itu. Yang sopan sama orang tua loh. Misalnya tuh anak langsung iya ya om. Tuh. Kalau nggak bisa juga, ya bilangin baik-baik. Nggak bisa juga, ya udah tinggalin, doain aja. Nggak apa-apa. Tapi kalau kita memang nggak punya wilayah untuk bisa dicampuri, jangan campurin. Ya mungkin mereka adatnya begitu, sama anak sama orang tua. Kita juga begitu kadang-kadang. Walaupun kita orang Jawa yang halus, kalau bangunin sahur gimana? Anak kamu bangun. Sahur. Tetap keras kan tuh. Gitu Pak. Ya, jadi itu masalah adat istiadat aja. Adab yang kurang diikuti oleh anak itu gitu. Sama orang. Tergantung suku mereka juga. Kadang-kadang ada suku di Indonesia ini yang kayak Makassar, Batak memerlukan suara keras untuk berdialog gitu. Dan mereka terbiasa. Nggak ada yang marah untuk gitu. Ya Pak Haji, ya baik. Ada lagi yang rumah tangga? Bapak Ibu? Mikrofonnya dioper dulu. Ya, alhamdulillah. Apa? Mikrofonnya nyala nggak? Bukan Bu RT ternyata. Baterainya habis. Mikrofon. Nggak apa-apa, ditukar aja Bu. Tes. Ya. Mati, Jak, pakai tes. Udah merah. Satu, dua, tiga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz menjelaskan di keluarga suami istri kebanyakan yang meninggal itu suami. Sedangkan Meninggal duluan Bu. iya. Nah, sedangkan di Al-Quran surat Al-A'raf yaitu ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya artinya dari setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Maka apabila telah datang ajalnya, mereka tidak dapat mengundurkannya sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Ya. Dalam Al-Quran dijelaskan seperti itu. Tapi tadi penjelasan Pak Ustadz bahwa suami mati karena dari istri penyebabnya. Jadi saya olah-olah saya lemes gitu Pak Ustadz. Padahal sakit saya rawat, saya yang dari herbal apa saya jalani Pak Ustadz. Ajalnya tiba pas kemarin pas COVID-19 Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, makanya saya kayaknya kok lemes amat sih Allah kayak saya tidak menerima penjelasan itu dari Pak Ustadz Pak. Saya langsung googling, apa iya suami saya mati karena saya gitu loh.
Mohon maaf ya Pak Ustaz. Saya googling, ternyata di Al-Quran banyak Pak Ustaz tentang kematian. Iya. Iya. Mohon Pak Ustaz, jadi saya seolah kayak hati saya teriris-iris gitu loh, kayak teraniaya gitu Pak Ustaz. Tersinggung ya, Pak? Iya Pak Kalau saya Ustaz. baik. Padahal saya udah obatin segala herbal apa, pijet urut apa saya lakonin apa kata orang Pak, kata Baik. dokter saya lakonin Pak Ustaz. Iya, iya. Tapi ya Saya itu paham, aja Bu. Pak, saya percaya aja, biar saya percaya diri, saya masih mau ibadah atau kalau gue tadinya saya 2 tahun aja saya di rumah Pak. Saya setiap hari Jumat saya ke makam. Saya doakan ya Allah semoga beliau bisa masuk surga, nanti saya bisa ketemu di surga. Amin ya Allah. Seperti itu Pak Ustaz. Ya, Ya Bu. mohon maaf Pak Ustaz. Iya. Saya menggebu-gebu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya justru senang yang begini, dan Ibu, saya pertama-tama saya awali dengan mohon maaf. Mungkin saya memang banyak ngomong, makanya agama ini mengatakan yang paling banyak ngomong paling potensi masuk neraka. Para ustadz begitu, ya. Jadi Ibu mesti dengar juga penjelasan saya sebelum saya bicara begitu. Selain adanya bercanda tadi Bu ya, diawali dengan kejadian-kejadian yang kira-kira istri itu, kebiasaan istri di sono bukan di sini, suka bentak-bentak suami. Kan gitu awalnya saya terangin ya. Suami dibentak, lama-lama mati. Itu cuma bercanda Bu. Nggak mesti begitu, Jadi tapi rata-rata, kalau di rata-rata nih, lebih duluan mana dalam satu rumah tangga di satu daerah nih yang mati laki atau perempuan, pasti jawabnya laki-laki. Ternyata bukan karena istrinya, bukan Bu, karena memang daya tahan tubuh laki-laki itu lebih ringkih daripada perempuan. Perempuan itu kan lebih kuat Pak. Bapak jangan coba-coba bilang Bapak lebih kuat daripada istri Bapak. Coba sekarang ini dites. Bapak bawa apa yang buat ini, yang buat nyambel, cobek yang 3 kilo 4 kilo di sini diikat pakai kain 9 bulan. Tahan nggak? Sini salah, situ salah. Ibu begitu Pak, kuat dia bawa anak Bapak tuh 9 bulan di perut, nggak bisa tengkurap, nggak bisa apa gitu. Jadi ibu kuat Bu, saking kuatnya ibu sehingga ibu boleh mengklaim bahwa ibu merawat Bapak dan segala macam. Tadi saya bercanda untuk menimbulkan suasana yang enak, itu menerangkan ilmu bahwa kalau ibu bentak-bentak Bapak setiap saat itu, lama-kelamaan dia stres. Kalau udah stres akhirnya mati. Itu aja Bu, saya menerangkannya. Bukan pasti bahwa kalau yang duluan mati laki-laki karena perempuan, sebabnya bukan begitu. Mohon maaf Bu ya, hanya bercanda aja. Alhamdulillah, semoga suami ibu diberikan tempat yang layak di sisi Allah. Dan ibu ketemu lagi sama Bapak ya, bentar ya. Jangan buru-buru, ibu masih mau hidup kan ya, jangan buru-buru. Makasih Bu, pertanyaannya bagus. Nanti minta aja sama panitia untuk kita bicara soal kematian. Terus saya terangin dari awal kematian gimana gitu. Ya. Ada lagi Pak, Bu? Tapi hebat pertanyaannya. Ya silakan Pak. Tes. Mikrofonnya yuk. Boleh satu lagi Ustaz? Oh silakan. Yang mana? Yang tanya yang mana? Oh yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang anak Ustaz. Anak. Seorang orang tua menyuruh anaknya sholat, itu sampai kapan? Dan kalau misalnya sudah menikah, apakah itu masih tanggung jawab orang tua? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hakikatnya tanggung jawab orang terhadap ibadah orang lain itu nggak terikat dengan orang tua dan anak. Jadi setiap orang Islam terhadap orang Islam lainnya juga wajib untuk memberitahu ibadah, ya Pak ya. Misalnya kita punya teman Islam, tapi kita lihat dari ujung ke ujung, dari ujung kita kenal sampai sekarang nggak pernah sholat gitu, maka kita wajib memberitahukan dia. Begitu pula orang tua pada anak, anak pada orang tua, sama-sama.
Dan kalau ditanya batas limit waktunya kapan? Sampai mati. Merujuk kepada Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai kedatangan maut kamu itu. Artinya kewajiban beribadah sama dengan kewajiban memberitahukan ibadah. Jadi ada orang yang ibadah nih, dia udah mukallaf, udah akil balik, nggak ibadah, wajib kita. Dia nggak mau, wajib terus. Nanti dia pindah ke tempat lain, ada orang lain yang ngasih tahu dia, begitu Bu. Jadi nggak ada batas waktunya. Misalnya kita punya anak, udah menikah, bukan berarti orang tuanya udah lepas tanggung jawab. Oh udah suaminya biarin yang bilangin, enggak, tetap. Kalau dia ingin ke rumah kita ingin ke rumah dia nggak sholat. Kenapa kamu nggak sholat? Itu anak jawab, saya udah bukan anak bapak lagi, saya udah punya suami. Nggak bisa begitu. Tetap itu namanya amar ma'ruf nahi munkar. Gitu Bu. Jadi wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin. Al-yakin itu artinya maut. Kenapa maut disebut al-yakin? Kenapa kematian disebut al-yakin? Ya, karena yakin tuh lebih dari iman. Pasti. Ya. Orang mau nggak percaya Allah, silakan. Orang nggak percaya Nabi, silakan. Orang nggak mau percaya Quran, silakan. Tapi kalau tanya sama orang itu, Mas, kamu pasti mati? Jawabnya pasti. Jadi makanya kematian disebut al-yakin, pasti. Nah, memberitahukan orang ibadah itu sampai kita mati, selesai kita punya kewajiban. Itu Bu. Baik. Bapak silakan. Saya Pak Rena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kaitannya dengan anak-anak juga sih Pak. Baik. Paling sering itu yang terjadi, orang tua itu nyuruh anaknya sholat ke mushola atau masjid, tetapi tidak pernah mendampingi atau melihat anak-anaknya sendiri itu benar nggak sih sholat. Paling sering itu mereka terjadinya adalah suka mempersingkat dalam arti menjelang akhir sholat, mereka baru datang masuk. Oh, oke. Iya, paham saya. Rakaat terakhir mereka buru-buru masuk. Pas salam mereka ikut-ikutan salam. Jadi kadang-kadang sholatnya pun pakai diskon. Nggak sempurna lah ya. Nah, banyak orang tua yang ada itu tidak pernah melihat kondisi anaknya sholatnya seperti itu. Nah, kewajiban kita itu apakah mengingatkan ke orang tua tersebut atau kita menegur anaknya? Oh iya. Nah, kadang saya sudah pernah mengatakan, ketemu orang tuanya, saya bilang, bro, anak lu tuh sholatnya nggak benar. Ada yang mengatakan, masih anak-anak, mewajarkan hal itu terjadi. Yang adalah lagi malah adalah bukan menasihati anaknya, tetapi malah menyalahkan anak orang lain. Anaknya sini malah lebih parah. Nah, hal-hal yang seperti ini mungkin bagaimana ya cara kita menyampaikannya
apakah perlu cukup kepada orang tua atau kepada anaknya sendiri teguran-teguran yang seperti apa yang baiknya? Karena kadang paling sering itu adalah mengganggu. Kadang ya, karena kan saya kadang-kadang suka masbuk dalam arti suka telat juga rakaatnya. Sering melihat itu mereka di barisan belakang bercanda. Hal ini kadang mengganggu jamaah yang lain. Kalau kita ingetin, ya saya mikirnya kan masih anak-anak. Tapi kalau sudah sangat mengganggu, mungkin saya akan tegur. Sebaik itu, apakah harus ada hukuman kepada mereka? Kalau mau bercanda, ya mungkin keluar aja. Jangan harus di dalam ruangan sholat. Baik, Pak. Baik, Terima kasih. baik. Pertanyaannya bagus sekali, Pak. Jadi ada dalam kondisi kasus teman Bapak yang Bapak panggil bro tadi, seharusnya kalau Bapak nggak berteman dengan dia, itu dua-dua yang Bapak usulkan tadi bisa dilakukan. Bilangin orang tuanya atau bilangin anaknya. Dua-duanya bisa. Tapi karena itu teman Bapak dan dia rupanya nggak peduli dengan anaknya, kalau ngasih tahu dia nggak efektif. Dia sendiri orang tua yang gini yang nyuruh anaknya sholat ke masjid, dia nggak sholat juga, itu masuk ke dalam kemarahan Allah tuh. Allah murka sama dia sebetulnya. Ya. Jadi udah tinggal bapak sama anak itu urusannya. Silahkan bilangin. Nah untuk khusus untuk yang begini membilangin kesalahan dalam sholat cukup 3 kali, Pak. Kalau 3 kali itu anak tuh belum berubah, sudah bukan bapak udah gugur kewajiban memberitahukan dia gitu. Jangan berkali-kali, nanti malah anak itu lari. Sedangkan dakwah Islam ini kan ada kaidahnya. Yasiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Wa basyiru, dan berikan kabar gembira, wala tunaffiru, jangan membuat orang lari darimu. Jadi kita jangan galak-galak juga. Salat tadi belum, rokatnya kurang. Kan masbuk. Ntar ini salam, kamu naik lagi gitu. Jadi kayak dialog biasa aja, dialog biasa yang tidak formal gitu. Tapi kalau pada orang tuanya udah nggak efektif, karena orang tuanya sendiri nggak peduli. Anak itu mau bener sholatnya, mau kagak, mau dia udah lihat, ya kan gitu, Pak. Jadi gitu. Nah, menyampaikan sesuatu kalau lihat levelnya juga. Kalau anak itu masih terlalu kecil, masih kelas 5 SD, 6 SD, mungkin bahasa kita turunin dikit, bukan bahasa yang sifatnya had atau hukuman gitu, tapi membimbing terus gitu Pak. Dan setiap orang lain-lain. Bapak mungkin punya cara yang bijaksana atau efektif. Makanya di TVRI zaman dulu kita kecil kan ada Kak Seto tuh, dia membuat standar nasihatin anak gimana caranya gitu. Kita lain-lain semuanya, Pak. Ada yang dengan keras, dengan itu melotot segala macam gitu. Kalau dalam masjid memang kita tuh satu umat yang untuk bilangin seorang dalam masjid itu ada aturannya. Salat Jumat aja begitu kan. Ada orang berisik, kita nggak boleh bilangin. Kalau kita bilangin berarti kita lalai dalam mendengarkan khutbah. Gitu. Nah, untung ini bukan jembatan nih, di maghrib atau di bisa kan. Jadi ya dengan dialog, Pak, dialog santai gitu. Saya tahu kamu anaknya Pak itu kan, nah, saya kenal bapakmu. Jadi dipakai bahasa-bahasa yang mereka ngerti, mereka paham. Gitu, Pak. Ya, terima kasih. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Menanyakan kan ini kita tadi pertanyaan itu, kalau kita sendiri orang tua, namun mungkin orang tua kita udah sepuh ya. Iya. Dan biasanya kalau orang tua itu kadang kalau melakukan yang kita lihat salah terus kita coba nasihati, malah kita nanti dimarahin. Iya. Ini kan salah satu informasi dari Pak, kalau Ridho kalau dia nggak suka sama kita Iya. bencana kan. Iya. Itu ibu misalnya. Nah itu cara kita memberitahukannya yang tepat gimana ya Pak?
Kasusnya apa? Lihat kasusnya, Pak. Kasusnya misalnya ya misalnya sering apa ya, kalau di kan tinggal di komplek itu kan sering kalau ibu biasa dibahas lama. Nah, Oh. saya coba meluruskan karena kan kalau di kita kan sebagai anak laki-laki itu kan punya tanggung jawab ke ibunya, Iya. istrinya dan anaknya. Iya. Nah di situ yang saya kadang gimana cara supaya saya juga selamat gitu ngasih tahu, tapi dia jangan sampai nggak ridho sama saya gitu. Iya. Dalam Islam, dalam Al-Quran tuh ada cara kita berbicara pada orang. Namanya kaulan. Kaulan dalam Quran ada 7. Kaulan layyina, kaulan karima, kaulan. Pada orang tua kita wajib kaulan karima. Apapun yang terjadi. Terutama kalau dua orang tua kandung kita ini, wala takul lahuma uff. Ngomong aja nggak boleh. Saya, nah, ibu perlu ini. Ibu, itu udah dosa besar. Sekarang gimana caranya bilangin orang tua? Anggaplah orang tua itu kita mesti bebas nilai. Kita nggak boleh membenci satu hal pun dari dia. Kalau dia marah-marahin kita yang kita tidak melakukan, terima aja. Nggih bu, nggih bu. Ampun, ngertos kula, ngertos. Ngerti saya bu. Gitu aja dulu. Karena senangkan hatinya. Seorang sahabat, kalau nggak salah saya lupa namanya, maaf. Itu pernah ngadu ke Rasulullah. Ibu saya mengultimatum saya. Apa? Saya mesti keluar dari Islam. Kalau kamu betul-betul berbakti sama saya, keluar dari Islam. Gimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Jawab iya dan pertahankan Islammu. Pokoknya jawab iya dulu aja sama orang tua tuh. Kita mesti ingat Yasin ayat 60 berapa? Wa ma nu'ammirhu nu'akhiru fil qalb afala yaqilun. Kalau orang dipanjangkan umurnya sampai tua, Allah mengatakan akan dikembalikan lagi dia seperti waktu dia diciptakan. Jadi lemah seperti anak kecil. Ya kan? Tersinggungan sama anak, pengennya minta sesuatu gitu. Ya kita namanya melihara anak kecil. Ya maklumin aja. Jangan kita pasang badan, jangan kita pasang emosi sama ibu bapak itu. Ya kan? Bapak tahu almarhum Ki Tengku Zulkarnain. Saking dia membela ibunya. Waktu dia menikah sama istrinya, dia cerita ini. Dia bawa dulu istrinya itu ke rumahnya. Ibunya lagi potong pohon tuh, potong bunga. Dia bilang ke istrinya, kau lihat tuh orang, itu ibuku yang melahirkan aku. Kau ngelawan dia, kau pecat jadi istri. Banyak istri di luar yang mau nurut sama aku. Jadi lebih memihak ibunya dibanding istrinya. Saking dia berbakti pada orang tua. Jadi kalau soal ngebilangin orang tua, dia dalam posisi salah pun kita anggap benar. Bilanginnya ya bilangin itu. Wah ibu gibah buat apa? Beliin sesuatu pak, yang dengerin musik apa itu supaya jangan gibah gitu. Jadi banyak taktik kita kepada orang tua. Ibu ngapain ngomong begitu, ntar dimalahin orangnya lo kalau tahu lo gitu-gitu. Ya. Maka itu, jadi cari cara supaya dia kangen sama bapak, sama anaknya. Malah jangan malah-malahin orang tua, ya kan? Ya. Ada lagi, bapak ibu? Ya, kalau udah mau istirahat silakan, ya. Tutup. Alhamdulillah. Itu kan mau doa. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ustaz materi yang semoga materi ini menjadi materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Agar ilmu yang kita dapatkan malam ini semakin berkesan dan membawa keberkahan bagi keluarga kita. Acara akan kita lanjutkan dengan pembacaan doa kepada Ustaz Wahyu Sujudi. Kami mohon kesediaannya untuk memimpin kembali. Mari kita berdoa bersama-sama.
sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Siapa di antara kalian yang berdoa kemudian sekelilingnya mengaminkan, maka insya Allah semua yang dia minta akan terkabul. Kita berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azmi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni nas'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badius samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa lahum kama rabbayana shighara wa lil jamil alil kubur minal muslimina wal muslimat mimma syakiril ardi ila magharibiha barriha wa bahriha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa aqim nuzulahum wa simat qalahum. Allahumma ja'al qabrahum nuratan min riyadil jinnan wa la taj'al qabrahum khubratan min farin niran. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jemaah yang telah hadir dan menyimak acara ini hingga akhir. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada